Nah yang saya dulu pernah ngobrol dengan salah seorang ya kan konon katanya kalau lain babi sebetulnya mah sosoknya teh bagong, babi hutan. Babi hutan ya. Jadi ini saya dengar ya ngobrol katanya itu teh adalah ilmu sebetulnya. Jadi di mana seseorang yang berguru, dia pas di akhir tingkat itu harus mencari padi yang satu jodoh. Jatuh di lantai. Kalau misalkan ada rumah yang baru panen kan suka banyak padi. Itu kan banyak padi yang berjatuhan, terus ada yang jatuh berhadapan seperti ini. Berarti itu jauh bikam, cowok cewek. Nah itu teh syarat untuk menaikkan ilmu. Dan si orang yang dikasih atribut untuk menjadi seorang bagong, kan nggak mungkin kita minta permisi pak mau minta padi yang diadu kan nggak mungkin. Caranya sama gurunya dikasih jubah dulu, ambil padi yang beradu, itu syarat naikin ilmu. Nah dulu konon fenomena itu yang pertama kali ngelakuin itu dia ngebelot jadi maling duit. Cek sudah nama kita nyokot pare nu diadu akan dicokot duitna. Nah dulu cerita dulu itu nyegik itu seperti itu mulanya. Sebetulnya nyegik itu bukan kegiatan untuk mencari uang, tapi mencari padi untuk syarat terakhir naik ilmu, ya nggak tahu ilmu apa. Jadi padinya harus emang gini yang nyari yang beradu. Berarti itu jodoh ya? Iya, jadi sudah nama jalur bikam misalnya, jadi cewek cowok. Kalau misalnya gini, berarti bisa bertepuk sebelah tangan. Nah gitu. Nah kayak gitu warga musik tadi kata Om. Jadi dulu sejarahnya mungkin yang geek itu ya harus nyari yang padi sejodoh, tapi malah ngambil uangnya. Dari situ mulai kegiatan nyuri uang si bagong, si babi ngepet ini. Beda kalau babi mah yang sering dipasak panggang. Bagong yang Beda. Beda ya bener. Beda. Nah tadi pertanyaan tadi kenapa Kopin harus sosok bagong? Kenapa nggak bisa dimodif gitu? Saya mah pengennya macan tutul. Jadi kan kalau ditangkap susah. Jadi kita kembali ke sejarah awalnya. Coba kalau dari awal macan ngepet misalnya, mungkin babi ini nggak akan ada dan nggak akan seestetik babi gitu. Babi. Kenapa harus babi? Ya karena babi ini unik gitu loh. Unik. Jadi sejarahnya kenapa harus itu ya karena memang yang bersyaratnya eta. Dengan harus jadi sosok hewan itu mungkin pertama kali kenapa ada istilah nyegik gitu. Jadi udah terjawab ya warga musik kenapa harus babi gitu nggak macan gitu ya. Itu yang ada lagi cerita nih Kang Upin yang lebih ngeri itu tuyul. Tuyul itu saya pernah ngobrol dengan salah seorang yang pernah terjun punya tuyul, itu lebih ngeri lagi. Gimana? Nah yang beli tuyul ceritanya dia nanyain ke yang jual tuyul cara bikinnya kayak gimana. Wah saya dengernya ngeri. Jadi bayi 7 bulan meninggal kan yang meninggal kan kalau bayi yang meninggal 7 bulan itu suka ditungguin. Itu teh sebetulnya supaya nggak diambil kan jasadnya itu diambil dicuri. Yang ngerinya itu dia dicuci kayak pakaian sampai tulangnya remuk. Ini kata-kata bukan saya, kata-kata yang pernah ngalamin nanya ke kuncennya. Udah itu digarang tahu? Dibakar? Bukan, disimpan supaya keasapan terus. Jadi warnanya hitam. Udah gepeng gitu ya, udah gepeng kering, dimandiin sama air darah ayam cemani, baru hidup. Jadi hidup lagi gitu? Hidup. Ya mungkin ada semacam mantra-mantranya mungkin ya, ada mantra-mantranya, ada ruh yang masuk. Kalau kamu misalkan mau nyobain pakai bangkai kucing misalkan nama itu perlu buka mantranya lah. Jadi kalau bicara tentang tuyul, coba. Mungkin yang warga musik tahu mungkin gambaran-gambaran seperti di televisi atau di acara-acara komedi. Ya tuyul dan mayul, benar gak sih? Nah, mungkin pandangan warga musik seperti itu. Botak, cebol, cuman pakai cangcut doang ya. Tapi berdasarkan realnya itu sangat berbeda jauh. Lebih seram mungkin. Ya, lebih seram. Gimana? Dan mereka juga bisa tumbuh besar. Tidak selamanya kecil, bisa lari lincah-lincah gitu, tidak. Jadi mereka juga dikasih makan oleh yang menyiaranya. Mereka juga bisa berumur, bertambah tua. Dan semakin mereka tua, semakin kuat juga kekuatan mereka. Ngeri-ngeri nih ya. Ya kalau bisa digambarkan, kalau warga musik bermain Mobile Legend, mungkin beda-beda tipis kayak Hellcat lah. Kayak Hellcat yang seperti
itu. Nah, jadi warga musik, pengetahuan kita itu tidak hanya di musik. Oh, Ternyata di dunia bisnis juga kita banyak tahu. Harus banyak belajar dari segala hal, tidak hanya musik aja. oh ternyata secara visual mungkin yang ada di televisi berbeda jauh sama kenyataannya. Beda jauh. Itu tuh semuanya atau tertentu aja? Semua. Semua. Kalau misalnya tadi nih kita balik lagi sama Miss K, apakah bentuknya seperti itu emang? Kalau Miss K itu dia pemalu ya. Oh, Aslinya itu pemalu. Nggak pernah sesosok Miss K, Tante K memperlihatkan wajahnya. Nggak pernah. masih kemayu. Masih kemayu. Nah gini warga musik, kita cobain naik ke segmen yang berikutnya. Tadi kan udah kita ya ngobrol tentang supranatural, Miss K, Miss K aja. Oh iya aja. Miss K aja. Miss T, yang kayak gitu-gitu kan. Kita juga harus membahas deh ya Om, karena di tema kita itu adalah musik, mitos, dan mistis. Om, apa ada pengalaman nggak sih atau tahu nggak sih Om? Ada nggak sih band yang emang mereka juga takluk dengan makhluk yang seperti itu gitu? Atau ibaratnya tuh apa? Muja gitu. Memuja. Sebelum ke sana ada pengalaman dulu. Pengalaman. Kalau buat saya sih tanggapan tadi terhadap yang dipaparin, memang kan itu hak prerogatifnya Allah untuk menciptakan makhluk selain manusia. Iya. Yang mau nggak mau kita nyaru dihadapi. Iya. Nah, hak Allah kita menjadi ciptakan itu bisa tuh Allah tuh kayak juri lah habis sih mau bisa gitu. Benar tuh. Benar itu mah. Yang pertama, yang kedua kan sebagai orang yang beriman ya tentu harus percaya, harus meyakini. Iya. Harus percaya, harus. Nah, ada satu ustadz yang ingin membuktikan keberadaan apa itu juri, cenah. Kan sekarang, nah itu salahnya tuh saya ingin meluruskan dulu. Yang pertama pendidikan ke anak. Iya. Anak dari kecil udah dihantui ku orang tuanya. Jangan keluar malam-malam atau maghrib bisa aya lilul teh naon. Itu pendidikan orang tua dari kecil, makanya anak sekarang umur 9 tahun 10 tahun jam 8 ke ayat harus diantar karena dari kecilnya. Atau jangan keluar maghrib bisa ada sandekala teh naon cik. Kita ambil bahasa asli itu bukan sandekala, sedia kala. Ai kala itu waktu, sedia itu gerbang antara udah siang mau ke malam. Kononnya beda aura. Nah itu pendidikan yang salah, sehingga jam 8 jam 9 mah mau ke air mau ke sini pasti karena dari kecil kan gitu. Nah makanya ada seorang ustadz ingin membuktikan benar tuh sih hantu itu ada. Kalau jin dia percaya, tapi hantu itu ada. Jadi ceritanya banyak ya. Ceritanya dia pergi ke sebuah gedung kosong malam Jumat ya. Malam Jumat jam 1 hujan Gemurih. Udah gemericik bawa senter. Katanya di salah satu gedung itu suka ada penampakan, suara-suara gitu. Jalan nih jam 1:30 katanya. Kan kalau sosok sebelum kemunculan hal yang gitu mah pertama yang bau dulu kan? Iya. Nah, makin dalam dia masuk ke ruangan makin bau. Wah, ini mungkin curi teh cenah urang. Makin bau pas masuk ke ruangan, yang satu lagi yang konon di situ sering muncul, makin tajam pas si senternya disoroti. Benar ternyata tai kucing. Ternyata wujud aslinya seperti itu. Jadi si ustadznya marah, ini ngapain ustadznya ngomong, nggak ada ternyata. Dia membuktiin. Nah itu, ada lagi, satu lagi, Hansip ini. Jadi ceritanya si Hansip dapat giliran jaga malam Jumat. Posisi masih hujan terus. Di seberang, dia ada jembatan kan, di seberang itu makam besar yang konon ya gitulah, di makam banyak penampakan. Sekitar jam 2, tiba-tiba ada ibu-ibu lari. Ibu-ibu. Ada ibu guys. Lari. Mau kemana Bu? Jangan di sana. Ibu kalau dari sana banyak kejadian Bu. Ada ya gitu disebutin. Apa bilang ibunya? Gak apa-apa, dasarnya juga belum mati sana. Terus sekarang servernya gimana? Pingsan. Pingsan. Kirain, ya udah. Gak apa-apa, dasarnya juga udah mati. Anda bayangin sendiri aja itu ketemu yang gitu gimana rasanya. Tapi ada yang ada juga nih dari kutipan Om, kita tanyain mungkin.
emang bener kalau misalnya mistis-mistis itu terjadinya pasti malam Jumat. Kalau misalnya malam Rebo, tadi makanya si Ustadz itu ingin membuktikan benar tuh kata warga katanya di sini makanya dia datangin malam Jumat, nggak peduli amat dia mau makan kita, yang penting dia makan kita malam Jumat. Ku aing diletak malam Minggu sih gitu kan, diletak ku aing ternyata nggak ada tai kucing. Tapi bener nggak emang harus hari malam Jumat gitu? Nah itu tuh Selalu bisa terapkan. jadi bagi warga Indonesia mungkin ya, malam Jumat itu terlalu sakral dengan hal-hal mistis. Padahal selain dari hal mistis, malam Jumat itu menjadi malam yang indah. Oke. Kayaknya saya Malam-malam tahu. yang biasa disebut dengan sunnah Rasul. Oke, skip langsung. Ya tadi kan Tapi Om, sunnah Rasulnya bukan yang apa yang dibayangkan, jangan salah paham ya. Kan sunnah Rasul itu bisa yasinan, ngaji, ngirim kepada orang yang sudah meninggal. Oh, ya maaf. Itu. Namanya juga pemikiran jomblo ya. Kita paling baik. Jadi tadi kan yang jadi pertanyaan mulai dihubungkan musik Dengan musik, Om. mistis. Jadi konon katanya kan ada beberapa musik yang mistis gitunya. Iya, Mas. Di antaranya kan musik itu ada yang dibuat untuk persembahan. Iya. Ya, persembahan korban berarti. Bukan korban orang. Biasanya kan musik yang dilakukan untuk persembahan korban itu biasanya dulu dilakukan oleh zaman-zaman kerajaan seperti kepercayaan Majusi, terus Zarathustra. Biasanya itu memakai musik untuk mempersembahkan manusia. Dibikin ke dewa naon gitu, pengorbanan. Ada lagi musik pemanggil arwah. Iya. Nah, jadi korban disediain, pakai musik untuk memanggil si arwahnya supaya Datang. datang, memakan lah atau apa gitu kan ceritanya. Biasanya itu dilakukan oleh Triple K, Klub dari Inggris. Klan. Itu kan di YouTube dulu sempat ada yang dibakar ya. Iya. Videonya kan sekarang di take down itu untuk persembahan. Nah, terus ada lagi musik yang membawa pesan terselubung. Seperti konon konspirasinya di lagu Justin Bieber yang yang terkenal itu kalau di repost akan membentuk kata satanik sik katanya. Ting bawang disik-sik Disisikan. Kalau buat saya melihat kosakata sebuah pembuatan lagu, mungkin itu cocokologinya. Iya. Bisa wae kebenaran gitu. Udah sekarang logikanya gini, kita membalikan pingin bikin suatu kalimat, tapi kalimat itu pas di repost dan di reward harus sama kan dia mikirnya. Iya, benar. Ya, mungkin itu mah ya faktor kebetulan begitu di repost ternyata membentuk sebuah kalimat seperti itu. Jadi disakralkeun lagu Justin Bieber cenah mengandung pesan bisa dari pengikut, urang ada yang ngikut tuh. Iya, Teu hayang ngilu. Mitos berarti ya, Om. Biasa we. Tapi kita sebagai musisi mungkin jadi PR jadi banyak. Sekarang kita udah rekaman terus diputar balik lagi. Kak, satanan tuh. Lirik Itu bisa. Iya, Kan ribet. benar. Jangan sampailah kita kebawa mitosnya kan. Atau kayak Rihanna yang Umbrella Iya, Umbrella. Oh, itu. Nah, terus ada lagi lagu yang disakralkan di kita nih. Nah, iya. Si Galengser Wengi. Itu kan sejarahnya pada lama itu teh wali teh. Oh, sebenarnya Itu lagu Sunan Kalijaga lagi nyebarin Islam. Pujian. tapi Karena kan dibikinnya seperti kemarin itu dibikinnya karena monumental. Karena di Jian backsound dulu kan banyak acara di TV mengenai penampakannya. Iya. Lagunya itu atau dibikin film atau dibikin ya jadi seolah-olah. salah persepsi. Nah, padahal mah itu lagu Sunan Kalijaga itu teh. Saya pernah dengar tuh yang naon malah mah nya lapar makan ya sedet. Mungkin secara aransemen lagunya mungkin Om, tapi mungkin kadang-kadang orang TV-nya ini mah aransemennya pas nih buat ngiringin. Ya, iya jadi dibikin seolah seperti itu padahal mah aslinya enggak. Tapi daya tangkap kitanya yang berarti kalau misalnya lagu ini tuh pasti ada penampakan. Iya. Yang kedua Nina Bobo, tapi Nina Bobo yang kita sering itu kan biasanya katanya kan konon kalau nyanyiin lagu itu suka ada arwah anak kecil yang bawa boneka. Iya. Saya dulu anak saya masih bayi sering nyanyiin Nina Bobo. Yang bukan Ninanya yang Bobo si adek saya, anak saya yang Bobo bukan si Nina, si adeknya Bobo biasa. Konon kan itu anak Belanda yang pas tidur pas malam dia menghilang beberapa hari ditemuin lagi dan pas waktu mau
mau bobo minta dilaguin Nina Bobo dan gak bangun-bangun. Mitosnya di sana. Dari sana. Jadi namun kebenaran namun ke nyanyi bintang kecil kayak bintang kecil jadi mitos. Iya benar Om. Bener gak? Iya. benar. Terus ada lagi Gloomy Sunday. Nah, Gloomy Gloomy Sunday. Sunday. Kan itu lagu bisa membuat 100 orang bunuh diri. Iya Katanya. Iya. Saya dengar tuh yang bunuh diri malah yang bunuh tikus. Pertama, kalau saya sendiri nih ya Om, dengerin lagu Gloomy Sunday, gak ngerti Om. Justru itu tuh ngerti bahasana, kapangna lagu nanging ngalau kamana wae. Nah itu. Kalau saya sih lebih lihat ke karya. Itu kan karya tahun 1935 ya, penyanyinya Billie Holiday, penciptanya Rico Seres ya. Ke karyanya saya tidak akan melihat itu pas dengar ambil pisau untuk. Nah itu mitos lagi warga musik. Betul. Mitos jangan terlalu percaya. Iya. Ada lagi Karl Mayers yang repost terdengar suara apa cekikikan anak kecil. Nah, itu kan biasanya digunain untuk apa interogasi. 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 Dengerin karena bikin ngeganggu kejiwaan. Ganeng balahan untuk para rubuh kedengeran gitu. Baru ngeganggu karena kejiwaan. Ini yang lucu terakhir katanya disakralkan lagu Aserehe Las Ketchup. Aduh. Yang joget itu padahal asik ya. Padahal katanya itu adalah bahasa pemanggil iblis. Iblis. Bahasa nanti berarti lagu itu. Saya dengerin tukang kiri dia udah datang lagi. Waduh. Saya nggak keketrok. Tapi gak setuju tuh Om kalau Lebih serem berarti Om. Gak setuju tuh kalau misalnya lagu Asarehe katanya bisa memanggil Iblis. arwah-arwah iblis. Iya. Sebelumnya kan Asarehe buat arwah-arwah ibu-ibu, memanggil anak-anak ibu-ibu. Soalnya kalau 17 Agustus suka ada panggung, dijadiin lagu Koreo. Bapaknya sekarang gini kalau tiap Agustus dulu lagi rame lagu es kecapnya, terus ada anak-anak yang lari di panggung. Kebayang kan namun eta bener pemanggil iblis itu kabeh tiap 17 Agustus ya tah. Masa iblisnya bawa-bawa kamera, ayo ada semangat. Ada semangat. Enggak. Ya bawa kamera, kayak membeli cireng, membeli suuk, Iblis kok rame ya? ya itu gitu. Ada lagi ya yang di kita nih. Iya coba Om. Kidung Silayu. Jadi asli Ciburuy. Jadi konon kan katanya Sanggar bikin satu lagu yang memang dipersembahkan untuk sosok yang dikenal dengan nama Silayung atau sosok ikan. Dulu yang kata penggarap dan pencipta dan waktu pegelaran itu waktu ada rilisnya sambil launching lagu tersebut ada acara ruatan sekaligus ruatan. Konon katanya muncul kepalanya Tempatnya di mana Om? di situ Ciburuy. Di situ Ciburuy. Ya, itu jadi Kepalanya segede apa Om? saya kan nggak lihat ya, yang lihatin jadi para Penari. terus Kepala apa ini Om? Pelikan. Kepala ikan. Kecil gitu di air. Dengar segede kepala bis. Waduh. Yang lihat itu para penari, terus para pengiring, maksud saya tuh para pengiring kayak tukang kendang, tukang rebab itu lihat. Makanya ada sebagian yang kesurupan waktu itu. Itu pas rilis lagu Kidung Silayu. Yang kedua ada lagi yang digunakan di sini untuk anak-anak tari itu yang disakralkan itu Sugriwa Subali. Sugriwa Subali. Nah, Itu lagu apa? Sugriwa Subali itu kan sosok Rak, adiknya Hanoman. Jadi kejadian di sini waktu anak-anak nari, tapi ini warga musik bukan menakut-nakuti apa anak-anak yang lain sih enggak. Maksudnya waktu diputar lagu tarian tersebut, itu anak-anak pada punya ada kutu langsung di kepalanya, kayak monyet digigit, tapi sambil lari. Nah itu sakral, yang disakralkan. Kalau buat saya sih, kumahanya itu mah balik lagi ke kepercayaan kita. Ya kalau saking mendalami ya pasti terjadi. Tapi saya diputar berulang kali Kidung Silayung baik Sugriwa Subali nggak ada kutuan. Gara orang nggak dia, orang Kuduna imigrasi. Imigrasi aing.